dari kesempatan ujian iman untuk menunjukkan bahwa kalau hidup ini tidak selalu akan terjadi seperti yang kita rencanakan. Ada kejadian-kejadian di luar kemampuan kita, di mana kita harus menghadapinya. Dan kebetulan bacaan hari ini, atau bukan kebetulan, Yesus berbicara tentang hidup kita bukan untuk dunia ini, bahwa dunia ini bukan tempat kita tinggal selama-lamanya, tapi kita dipanggil untuk suatu hidup abadi. Ini yang harus kita ingat senantiasa. Karena itu juga saya ucapkan selamat datang pada Romo Jovi MSc dari Singapura, berkunjung ke Riverside dan San Bernardino untuk beberapa hari. Selamat datang pada Romo Jovi. Mari kita siapkan diri. Saudara-saudari yang terkasih, kita tetap menenangkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, sebab kita membutuhkan sabda Tuhan. Yang menjadi inti dari Injil hari ini, Injil memberitakan kepada kita untuk mengingat dan percaya akan adanya sorga, percaya akan adanya suatu dunia yang lain sesudah hidup ini. Seorang penulis yang terkenal menulis begini: ide tentang sorga telah memberikan kegembiraan bagi banyak jiwa orang-orang percaya, tapi juga beberapa orang mentertawakan kita yang percaya akan sorga. Tetapi kalau kita merenungkan, bila kita menyangkal adanya sorga, berarti kita menyangkal Yesus, karena Yesus itu datang dari sorga dan kembali ke sorga. Kalau kita menyangkal sorga, berarti ketika orang yang paling kita cintai meninggal, kita hanya antar dia dan letakkan di dalam lubang yang gelap dan dingin, sampai di situ saja. Kalau kita menolak kepercayaan akan adanya sorga, kita menghancurkan jutaan pengharapan orang-orang Kristiani, sehingga menyangkal sorga itu sama dengan membunuh pengharapan. Bisa disamakan dengan pencurian, karena dia merampok sukacita orang yang percaya. Kita bersyukur bahwa dalam jajak pendapat beberapa tahun yang lalu di Amerika, 78% orang Amerika masih percaya adanya sorga. Tapi walaupun orang tidak percaya, sorga itu tetap ada. Dia tidak tergantung dari jumlah orang yang percaya. Mengapa kita perlu percaya akan adanya sorga? Pertama, karena Yesus sendiri yang mengatakan hal itu, dan kita percaya Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kita lihat dalam hidup ini, walaupun kita sudah mengatur hidup kita dengan baik, tetap hidup ini bisa mengecewakan. Walaupun kita mengharapkan banyak yang baik, di dunia ini begitu banyak kriminal terjadi, begitu banyak kejahatan, begitu banyak hal-hal yang tidak baik terjadi. Sehingga sangat penting bagi kita untuk tahu dengan pasti kemana kita sebenarnya sementara berjalan, dunia seperti apa yang sementara kita hidupi, dan kemana kita ini berjalan. Injil hari ini dengan jelas mengingatkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita yang tetap. Kita hanya melewati dunia ini. Sehingga bila ada satu kesulitan, jangan dikecewakan oleh kesulitan itu, karena ini hanya sementara. Kita harus melihat jauh ke depan. Karena itu Yesus bersabda, janganlah gelisah hatimu,
tetapi percayalah kepada Allah dan juga percaya kepada-Ku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ingat baik-baik. Dan kita masing-masing sekali kelak akan diundang masuk ke tempat tinggal itu. Jadi jangan terlalu mengikatkan diri dengan hidup di dunia ini. Apapun yang Anda miliki, apapun pengalaman Anda dalam dunia ini, jangan mengikatkan diri kepada dunia ini. Ada kisah 2 orang pemabuk yang habis mabuk-mabuk, mereka masuk ke dalam perahu mereka, lalu mendayung mau pergi ke pulau seberang. Mereka berdayung sampai pagi. Mereka mendayung, kok tidak sampai-sampai. Setelah matahari terbit, mereka sadar bahwa mereka memang mendayung di atas perahunya mereka, tapi mereka tidak melepaskan tambatan pada perahu itu. Maka seorang dalam hidup dan dunia ini hendaknya harus menjadi orang yang bisa melepaskan, putuskan ikatan-ikatan itu. Kita hidup dengan damai, tetapi jangan diikat oleh dunia ini. Selain itu kita juga harus dipersiapkan untuk hidup yang kekal. Bagaimana syarat mempersiapkan? Pertama-tama kita harus selain percaya, kita juga harus menginginkannya. Syarat untuk memperoleh keselamatan dimulai dengan satu langkah, yaitu saya rindu, saya mau, saya pengen. Saya pengen sesudah saya hidup di dunia ini, saya akan mengalami suatu hidup yang kekal, yang bahagia. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu cerita mengakhiri renungan kita hari ini. Cerita fabel, dongeng. Ada seekor angsa yang sangat cantik. Dia berenang di sebuah danau. Di tepi danau ada seekor bebek juga nyosor, cari-cari cacing dan siput. Setelah beberapa saat si bebek ini melirik, ada hewan cantik berenang di atas danau. Dan dia tanya, kamu dari mana sih? Si angsa membentangkan sayapnya dan dia bilang, saya datang dari surga. Surga? Apa itu? Di mana itu surga? Angsa bilang, kamu nggak tahu di mana itu surga? Surga itu tempat yang luar biasa, tempat yang sangat indah. Bayangkan jalan-jalan raya dibuat dari emas, bangunan-bangunan dihiasi dengan permata-permata, bahkan sungainya jernih seperti kristal, dan di tepi sungai itu penuh dengan pohon-pohon, di mana daun-daun pohon itu menjadi obat bagi segala bangsa. Tapi si bebek ini cuek-cuek, namanya juga cuek-cuek bebek gitu ya. Dibilang, iya, ada nggak cacing dan siput di sana? Si angsa bilang, cacing, siput, tentu nggak ada. Yang ada semua yang bagus-bagus. Si bebek mengatakan, kalau begitu, makan tuh surgamu. Saya butuh cacing dan siput. Cerita ini sebenarnya mengandung satu pesan kebenaran bagi kita, orang-orang yang hidup di dunia. Seringkali kita hidup seperti seekor bebek. Kita puas dan kita mengira bahwa hidup kita ini hanya untuk makan cacing dan siput. Dan kita berpikir bahwa tujuan kita semata-mata dalam ini hanya untuk mencari cacing dan siput. Bagi kita ukuran segala sesuatu untuk hidup yang paling sempurna, yaitu ada cacing dan siput. Jadi kita mendengar hal yang lain, kita bilang, yang saya butuh ini. Saudara-saudari yang terkasih, terkait dengan cerita yang pertama, kita harus bisa memutuskan. Tapi juga kita harus bisa menangkap kebenaran yang Tuhan tawarkan, bukan hanya apa yang kelihatan. Seringkali orang berpikir, saya masih muda, anak saya masih kecil. Orang berpikir tentang kematian itu hanya untuk orang yang sudah tua atau yang sudah divonis penyakitan. Untuk mati tidak harus berusia tua. Untuk
Mati masuk hidup yang kekal tidak disyaratkan harus menjadi orang yang sudah jompo. Siapapun. Maka hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan hal itu, sehingga kita memulai satu langkah yang baik dan benar, yaitu percaya dan juga mau mengarahkan diri untuk masuk ke hidup yang kekal itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Akhir bulan sudah terkembang ke tanah air. Silakan. Suara. Selamat siang. Siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Masih segar atau sudah capek? Ini pertemuan saya kedua dengan komunitas Indonesia di sini. Semalam kita bertemu di keluarga Bapak Luki dan Ibu Sele. Kunjungan saya ke sini untuk 4-5 hari. Saya sebenarnya sudah sejak 2010 di Chicago untuk mengambil studi Social Justice and Community Development. Baru minggu lalu wisuda dan siap-siap untuk pulang kampung. Hari ini kita dengar dalam bacaan Injil, Yesus adalah apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi kan mesti ada orang yang tunjuk itu jalan. Siapa yang tunjuk? Jadi penunjuk jalan. Yesus. Setiap hari siapa yang jadi penunjuk jalan? Di Amerika pada umumnya GPS. Dan hari ini saya dan Romo Budi dalam perjalanan memang kata tol di jalan masuk ke tolnya ditutup di mana-mana. Awalnya ikut GPS dan GPS itu memang banyak kali membantu, tapi juga mengantar kita semakin tersesat. Tapi saya tidak tahu kalau tadi Romo Budi juga berkali berdoa, Yesus jalan kebenaran dan hidup, tunjuklah jalan yang benar untuk kami. Dan pada akhirnya sampai juga di sini. Tapi pesan dari peristiwa ini, oke, boleh kita di dalam hidup memakai fasilitas. Tapi jangan lupa, penutup jalan yang utama
yang benar satu-satunya hanyalah Yesus. Jangan biarkan hidupmu dipimpin oleh GPS, akan tersesat. Dan terutama ya, kalau kita di Indonesia barangkali tidak akan tersesat seperti ini. Karena tidak banyak orang menggantungkan hidupnya dipimpin oleh GPS. Tapi kan di Amerika tidak bisa. Jadi mudah-mudahan, dan saya juga senang bisa berkunjung ke sini, bertemu dengan komunitas Katolik Indonesia yang baik hati, meskipun tidak semua kelihatan senyum dari saya, tapi tidak apa-apa, itu semua bagian dari komunitas, kekayaan komunitas. Biar muka asam juga itu bagian dari komunitas. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita saling mendoakan, terus saling mendoakan supaya kita semua selalu ikut jalan yang benar, juga ikut penunjuk jalan yang benar. Bukan cuma umat, tapi juga para Roma. Karena para Roma juga seperti tadi bisa satu jalan. Terima kasih.